kepala, rendahkan hati kita di hadapan Roh Allah yang hidup. Tidak sedetik pun kami ingin menjauh dari Engkau, sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hidup hingga hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kemurahan-Mu yang menuntun kami memahami firman dan berkomitmen untuk melakukannya. Mampukan kami Bapa. Tolonglah kami orang yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam. Salam. Mari kita buka firman Tuhan langsung di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang terakhir dari pasal yang pertama ini. Matius pasal pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang terakhir dari pasal pertama ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang 18, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang selanjutnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darahmu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama-sama. Tetapi tidak bersekutu dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Saya silakan dulu. Coba Bapak Ibu lihat ayat yang ke-19. 19. Saya undang satu orang, siapa namanya? Firman. Berdiri. Kalau melihat firman ini, kita dulu. Orang yang baik. Betul? Saya ulang, orang yang baik. Yusuf suaminya orang yang tulus hati. Tulus hati itu orang baik. Saya ulang, tulus hati itu orang baik. Gak kayak muka saya itu serang, jahat. Emang saya orang jahat. Dia orang baik. Dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya dia orang baik. Amin. Haleluya. Tapi kebaikanmu gak ada artinya. Saya ulang. Yusuf suaminya orang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan. Diam-diam. Benar gak perbuatannya? Tidak. Lain bukan. Tapi perbuatannya belum tentu yang baik. Benar. Yusuf itu tulus.
Dan hari ini Natal, tema Natal hari ini, Natal membawa jiwa kita akan berbeda. Berbeda apa? Melihat bahwa yang baik itu harus benar. Jangan baik, tapi kalau tidak benar. Banyak orang melakukan kebaikan, tapi ternyata tidak benar. Waktu Yusuf mau menceraikannya dengan diam-diam, Allah mengkoreksi secara langsung. Perbuatanmu baik, tapi itu tidak benar. Malaikat ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dia mau melakukan sesuatu yang baik, menceraikan istrinya diam-diam, karena dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Baik, perbuatannya baik, tapi waktu dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat langsung datang. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang dikandungannya, katakan apa? Adalah dari Roh Kudus. Dan dia takut menceraikan secara diam-diam, dia akan melakukan itu. Itu baik. Tetapi saya ulangi, Natal membawa kita memiliki jiwa yang berbeda. Apa? Karena belum tentu yang kau perbuat ini melayani itu baik. Mungkin kau pikir baik, tapi Tuhan melihat perbuatanmu itu ada kejahatan di balik perbuatan baik. Setiap hari kau boleh melayani Tuhan, tapi kalau setiap hari juga engkau melakukan seks di kampus ini, engkau tidak baik. Engkau tidak melakukan perbuatan yang benar. Pelayananmu penuh dengan kepalsuan. Doamu menyedihkan hati Tuhan. Jadi jangan engkau tutupi dengan perbuatan baik segala perbuatan ketidakbenaran. Salah. Dan jangan berpikir Tuhan tidak melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat. Saya ulang, mata Tuhan ada di segala Tempat. Mungkin Ibu Triana bisa menutupinya dengan anak-anakku yang baik. Tapi Tuhan tidak bisa engkau bohongi. Saya ulang, Tuhan tidak bisa engkau bohongi. Oleh sebab itu, mulai hari ini, lihat, Natal ini bukan bicara puluhan juta yang kau habiskan. Natal harus mengubah hidupmu menjadi tadinya orang baik. Tetaplah menjadi orang baik, tapi orang baik yang benar, bukan orang baik yang baik. Orang baik yang benar. Saya ingin kembali ke awal mula manusia diciptakan. Manusia mendapatkan nafas hidup, nefas dari Allah di dalam Kejadian 2 ayat 7. Coba salah seorang baca. Untuk apa itu? Tuhan Allah memberikan nafas kehidupan untuk melakukan apa? Kebaikan. Saat itu manusia belum mengenal apa? Dosa didapat dari mana? Karena melanggar apa yang Tuhan? Jangan engkau makan buah dari pohon Terlarang. Pohon apa itu? Pohon apa? Terlarang. Nah, pohon tentang pengetahuan Yang baik dan yang jahat. Yes. Pengetahuan baik. Waktu engkau makan dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka nafas kehidupan yang tadinya untuk melakukan yang baik itu jatuh ke dalam juga melakukan yang jahat. Juga melakukan yang jahat.
baik. Ya. Waktu engkau makan, pohon itu tentang pengetahuan yang baik dan yang. Jadi mulai engkau makan itu, engkau tahu tentang apa yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi Yusuf berjiwa tulus baik. Namun waktu manusia jatuh dalam dosa, daging yang baik ini ada jahatnya. Saya ulang, daging yang baik ini ada musim batuk sekarang. 1 minggu saya batuk. Tapi saya takut lagi ngomong gini, nanti ngomong kita lebih permain. Gigit langsung. Nah, jadi saya ulang, apa yang kita lakukan terkadang baik, betul? Betul kan? Nah, ini aja deh. Kita mengenal bohong putih, bohong hitam. Betul kan? Hah? Bohong putih, bohong. Betul ya? Padahal yang namanya bohong semua dosa. Gak ada yang namanya bohong itu gak dosa. Betul kan? Tapi lama-kelamaan akhirnya itu lebih baik aku bohong demi kebaikan. Ada itu kan? Aku bohong demi kebaikan. Mana ada bohong demi kebaikan? Ulang sekali. Ada bohong demi kebaikan. Tetap dusta. Bohong adalah bohong. Itu yang namanya akhirnya kita membenarkan kejahatan itu sendiri. Ya, membenarkan kejahatan itu sendiri. Ini hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya. Saul, dia akhirnya membenarkan perbuatannya. Saya mendengar Tuhan berfirman begini-begini, tapi saya bawa ini untuk persembahkan kepada kambing domba ini, untuk persembahkan kepada dia, membenarkan kejahatan. Nah, ini yang ingin saya renungkan bersama dengan saudara. Jangan sampai Natal merusak maknanya. Saya tidak mengikuti kondisi ketua Natal. Lalu saya melihat bahwa Natal menghabiskan dana sampai 90 juta. Saya berkata, saya tidak mengatakan itu salah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi jangan merusakkan maknanya. Saya ulang, jangan merusakkan maknanya. Kau boleh bernatal sampai 1 miliar. Tapi kalau jiwamu tetap sama, saya pikir Tuhan Yesus jauh dari kamu. Tuhan Yesus jauh dari kamu. Kalau jiwamu tidak berubah. Memang kau adalah Yusuf, orang yang tulus hati, orang yang baik, yang bermaksud menceraikan istrinya diam-diam. Saat itu coba jadi Yusuf. Saat itu kau merasakan apa? Yang kau lakukan itu baik dan benar, betul gak? Ternyata sama dengan yang kau lakukan dengan Natal 90 juta itu. Mungkin saat itu
seragam-seragammu itu mau kau kemana ini semua? Kalau Tuhan malam-malam berkata, aku nggak mau Natal yang kayak gitu ya. Kau lihat banyak orang, saya mau menangis. Kenapa? Beberapa minggu yang lalu saya memberikan uang hanya 4 juta. Hanya 4 juta. Ke Gereja Santosa Asih Pandan. Dan uang itu perpuluhan. Tapi Ibu Gembala, Ibu Ida Royani bilang gini, Pastor, boleh nggak uang perpuluhan ini 2 juta saya kasih ke persembahan ke Natal, Gesa, untuk kasih makan. Di sini banyak orang nggak makan. Dipandang banyak orang yang nggak makan, Pastor. Saya bilang silahkan. Saya tambahin lagi 2 juta kalau. Dan di situ saya nggak nyangka bahwa di kampung-kampung banyak orang nggak makan. Kenapa kamu nggak makan? Itu benar ya? Betul. Banyak orang nggak makan. Dan saya menangis. Kenapa? Natal ini hebat di Jakarta. Tapi nggak lihat orang di kampung nggak makan. Dan Tuhan berkata, apa yang kau buat bagi orang yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Apakah selama ini yang kita pikir kita lakukan itu baik dan benar? Renungkan. Sediakan waktu 5 menit. Mungkin salah. Dan di situ engkau akan menangis. Ampun Tuhan, aku sudah salah. Daud berkata, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Saat dia tahu dia salah. Tuhan membuat kita itu baik waktu dia berikan nafas. Tapi waktu manusia jahat, itu bagaikan konsep tabula rasa itu benar. John Locke, manusia itu ibarat kertas kosong, kan? Tapi ingat, bisa ditandai dengan bolpen merah. Bolpen merah. Jadi setiap hari kita bisa melakukan sesuatu yang salah. Oleh sebab itu tanya lagi sama Tuhan, yang aku buat ini udah benar belum? Dan biarlah Engkau berbicara kepadaku. Musa bilang apa? Aku tidak akan pergi dari tempat ini jika Tuhan tidak menyertai. Amin. Dia tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Jangan pernah langkahkan kakimu 1 langkah sebelum mendapat konfirmasi dari Tuhan. Saya ulang, jangan pernah engkau melakukan 1 langkah pun sebelum engkau mendapatkan konfirmasi daripada Tuhan. Seperti Musa, aku tidak akan melangkah jika Tuhan tidak menyertai. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saya melihat bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita, sama seperti Yusuf. Waktu Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maka malaikat Tuhan datang mengkoreksi dia. Tadinya dia mau melakukan yang salah, yang tadinya dia pikir benar, gitu. Dia mau melakukan yang salah, yang tadinya dia pikir benar. Waktu dia mau melakukan, udah mempertimbangkan yang mau langkah, baru mau langkah, malaikat Tuhan datang. Cep! Itulah sisi baiknya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih koreksi kita, kasih sakit, kasih jatuh,
kasih, you tegur dan maka relakanlah dirimu dan bertobatlah. Amin. Anaknya you kasih. Kata ibu-ibu Miss ini, mana Miss ini, satu ini Miss ini. Satu lagi saya pernah tadi lihat ada Miss juga. Ini Miss ya kan? Bukan. Kayak mirip si ini ya, si Missnya si Ya, Yani. Yani ya, kayak mirip Yani ya. Si Yani ya. Nah, kalau kata Miss Yani, si Meti itu jangan dicubit, gitu? Betul gak? Tapi satu ketika Matthew datang ngedeketin colokan, dan ini anak memang aktif, dia mau main pegangnya itu colokan. Saya cubit aja keras. Karena saya sayang sama dia, jangan sampai dia mati kena colokan, kena listrik, kena colokan itu. Kena colokan sih nggak apa-apa ya, nggak akan mati. Kena listrik, saya cubit. Karena apa? Karena saya sayang. Kalau saya nggak sayang, meskipun ya Ibu Yani bilang dia belum tahu apa-apa, masa bodoh karena saya sayang. Saya curi. Saya nggak peduli semua ilmu psikologi karena saya sayang. Saya ulang, karena saya sayang. Jadi karena saya sayang, karena Tuhan sayang. Terkadang itu harus keras, pak, yang keras. Supaya kita sadar. Supaya kita sadar. Dan di situ kita tahu, terima kasih Tuhan kau masih sayang. Amin. Amin. Kita bersyukur Tuhan masih sayang. Natal ini kalau kita ditegur, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Saya ditegur, saya harus berbaring hampir 4 hari karena flu batuk. Tapi saya bersyukur berapa? Saya bisa mempelajari firman Tuhan. Saya bisa merenungkan bahwa Tuhan Yesus baik. Melalui hari-hari hidup saya bulan demi bulan, ya, meskipun nggak ada pekerjaan, tapi saya bilang apa? Tuhan Yesus baik. Saya hanya main gitar sekarang, nyanyi sama anak saya beliin dia gitar kecil. Ya kan? Kita akan menyanyi terus, memuji Tuhan. The goodness of God. I will sing. Aku akan menyanyi kebaikan Tuhan. Tahun depan, saya dengar 2023 itu menyeram. Nah, ada orang bilang kalau punya uang, ada tetangga saya seorang pesaham hebat, mobilnya mewah, rumahnya mewah, dan dia bilang gini, kalau punya uang, bang, hati-hati berprojek apa-apa. 2023 resesi, dan itu benar-benar akan terjadi. Terus saya pulang, saya nyanyi, saya mendapatkan apa? Tuhan bilang sama saya, aku bagaikan tiang awan dan tiang api bagimu. Haleluya. Meskipun resesi terjadi, Tuhan berjanji, aku akan bagaikan tiang awan dan tiang api bagimu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau baik. Dunia boleh resesi, tapi bersama dengan Tuhan aku hidup dalam damai sejahtera. Amin. Amin. Jadi kalau kita harus bersyukur kalau kebenaran Tuhan mengoreksi kita. Andai kata nih, kebenaran Tuhan tidak mengoreksi Yusuf, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kebenaran Tuhan tidak mengoreksi Yusuf, akhirnya apa? Yusuf menceraikan Maria kan? Maka Yesus hidup tanpa ayah. Keluarganya berantakan nggak?
Makan. Maka Yesus disebut sebagai anak haram. Alkitab akan mencatat Yesus sebagai anak haram. Yesus belum dicatat sebagai anak haram aja. Banyak orang ditanya bagaimana Yesus adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa lahir? Tuhan dari Tuhan lahir. Kok bisa jawab? Hah? Enggak. Ngeri kali apologetik kamu. Hah? Apa kalau orang Muslim bertanya sama kamu? Katanya Yesus adalah Tuhan. Kenapa dia lahir dari seorang manusia? Jawabanmu? Kandung oleh Roh Kudus. Betul. Yesus yang kami sembah adalah Tuhan. Lahir dari seorang manusia. Tapi ingat, kau sebut lahir dari seorang anak darah perempuan. Mana ada perawan, ya perawan lahir dari seorang perawan. Perawan mana di seluruh sejarah dari mulai abad penciptaan sampai nanti kiamat yang bisa melahirkan? Perawan mana? Berarti perawan berarti kan belum disetubui. Belum. Kok bisa melahirkan? Kandung Bukan oleh oleh Roh Roh Kudus. Kalau orang bertanya, bagaimana Tuhan bisa lahir dari manusia? Iya bisa. Dia lahir dari seorang anak darah. Dan itu ada di Al-Quran. Belajar Islamologi yang keras. Makanya berdebat paling enak sama orang kiai yang betul-betul sudah mempelajari Al-Quran, supaya dia tahu lahir dari seorang anak darah, bukan lahir dari anak perempuan biasa. Baca Al-Quran dengan baik, karena di situ dia dikandung oleh Roh Kudus, ada di Al-Quran. Makanya berdebat paling enak sama orang yang sudah baca Al-Quran 100%, bukan setengah. Capek. Ya kalau orang punya memahami Al-Quran cuma setengah-setengah, ajak berdebat kamu, tinggalin. Debat kusir. Percuma. Kamu pun demikian. Alangkah indahnya berdebat sama kamu saat kamu menguasai Alkitab 100%. Makanya belajar di STTGS dan lain-lain. Loh, lihat sini otaknya di sini kan? Iya. Di sini belum ada yang menjadi murid saya. Belum. Jadi, ya? Suhadi. Ya, Suhadi. Murid saya ya. Tahu saya kan kalau saya otaknya nggak di situ kan, apa yang terjadi? Bisa malam saya hilang. Ya? Terus ya. Nah, ternyata kebenaran Allah menyelamatkan jiwa kita. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari. Jadi Natal ini mengubahkan jiwa kita. Apa? Setiap kita Natal kita ingat bahwa engkau lahir. Selamatkan saya orang berdosa. Saya yang harusnya masuk neraka. Saya harusnya, tahu nggak? Kita baca firman ini Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Ya. Tanpa Yesus, kelahiran Yesus, dunia yang dijadikan ini nggak ada apa-apanya. 2-3 ya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu Dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia Tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang Telah dijadikan. Jadi kita ulang ya. Segala sesuatu, 2-3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia
tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Jadi nggak ada artinya tanpa kelahiran Yesus. Kita yang udah jadi nih, udah ada nih, udah nggak ada artinya juga kalau dia nggak lahir. Jadi kalau Natal yang sesungguhnya itu seharusnya lebih meneteskan air mata dibanding Paskah. Kalau aslinya, benar dong? Nah, kalau Paskah kita mau apa? Dosa kita dihapuskan, betul? Lewat kematian. Tapi Natal ini tanpa Dia lahir, nggak ada Paskah. Artinya apa? Nangismu 2 kali lipat. Halo, benar nggak sih? Hah? Kalau Paskah nangismu misalnya seember, Natal nangismu harusnya 2 ember. Karena kalau nggak ada Paskah, nggak ada Natal, nggak ada Paskah kan? Dan firman Tuhan yang saya baca tadi, segala sesuatu yang dijadikan nggak ada tanpa Dia. Natal itu, waduh, bukan bicara baju bos, ini bicara baju rohani. Baju rohani yang lama itu udah dibuang karena kelahirannya. Begitu indah kelahirannya dia. Jadi hidup kita tuh harus berubah. Kita harus punya jiwa yang berbeda, bukan cuma berbuat baik. Coba kita harus memikirkan perbuatan baik kita ini hari ini sudah benar-benar benar nggak? Bukan cuma baik. Ada banyak orang nggak makan di sana. Ada banyak orang belum bisa merayakan Natal dengan sama-sama kita dengan meriah. Apa yang harus kita lakukan? Ada banyak orang yang menderita kanker mungkin nggak merayakan Natal. Tumor nggak merayakan Natal. Ada orang yang mungkin dosanya banyak sekali sehingga dia merasa sangat kotor. Dia tidak mau merayakan Natal. Kunjungi dia dan mengatakan, Tuhan Yesus datang, lahir di dunia. Kabarkan kabar keselamatan, kabar baik itu. Saya melihat ada beberapa yang tidak melayani. Saya tidak tahu kenapa. Tapi ini waktunya bagi Anda. Mungkin tidak banyak. Selepas ibadah gereja ini pergilah, kabarkan kabar keselamatan dan orang yang sedang terpuruk kehidupannya. Dan katakan Tuhan Yesus mengasihi. Dia lahir di dunia. Dan kita memperingati dengan Natal itu supaya engkau beroleh hidup. Engkau yang tadinya tidak ada apa-apanya, binasa, tapi itu beroleh kesempatan, beroleh kehidupan. Amin. Dan kelahiran Kristus menggenapi pemeliharaan Allah. Immanuel, Allah menyertai kita. Paulus bilang apa? Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat? siapakah lawan? Ya kan? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu tertulis di mana? Halo? Berapa? Dalam Alkitab. Itu kan bahasa yang paling gampang kan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ditulis di mana? Korintus, Roma. Roma 8 ayat Roma 8. 27 sampai 39. Waktu dia berada di surat penjara itu termasuk kan? Roma kan? Ya. Filipi, Efesus, surat penjara itu termasuk Roma kan? Ya. Bapak saudara, hah? Dia berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini menggenapi providensianya. Roma 8 ayat 28, Allah menyertai kita. Ya. Bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi untuk melakukan segala urusan-urusan terkait kebenarannya, ya. Anak darah itu
akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Artinya apa? Allah mau kita mengerjakan kebenaran-kebenarannya. Kebenaran-kebenarannya. Karena apa? Waktu Allah memberikan kita nafas kehidupan, itu untuk melakukan kebaikan. Tapi waktu Allah berarti, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu untuk melakukan apa? Kebenaran. Ingat. Saya ulangi sekali lagi. Waktu Allah memberikan nafas kehidupan, itu untuk melakukan kebaikan. Oke, manusia jatuh dalam dosa, akhirnya mengenal yang jahat. Tapi Allah menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia, itu nggak rusak. Maka saya adalah penganut total depravity yang tidak total. Kenapa? Karena roh tidak rusak. Roh serupa dan segambar itu tidak rusak. Dan itu berbicara ruang, roh yang Tuhan berikan bagi manusia itu tidak rusak. Itu mengkoreksi kita kadang-kadang dalam segala urusan-urusan yang kita lakukan baik tapi belum tentu benar. Maka serupa dan segambar itu tidak bisa hilang, karena itu melakukan kebenaran ilahi. Amin. Amin. Karena itu melakukan kebenaran ilahi. Kita diciptakan serupa dan segambar Allah, maka providensianya tetap menyertai kita. Jadi kalau kita melihat cermin, sering-sering ngaca, bukan karena engkau ganteng atau jelek, ngaca. Waktu engkau ngaca, kau lihat gini, aku diciptakan serupa dan segambar. Soalnya di situ kau sembari melihat cermin, kau berkata apa? Aku mau melakukan kebenaran-kebenaran. Saya ulangi bersama-sama. Aku mau melakukan kebenaran-kebenarannya. Saya ulangi sekali lagi. Aku mau melakukan kebenaran-kebenarannya. Amin. Amin. Yang terakhir, kiranya Natal mengaktifkan jiwa kita yang berbeda. Mulai hari ini. Kita baca bersama-sama ayat 24. Ayat ke-24. Baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Yusuf yang tadinya jiwanya adalah tulus, kemudian diperbaharui menjadi jiwa yang berbeda. Tadinya diam-diam mau menceraikan Maria, sekarang ia mengambil Maria menjadi istri. Jika dulu Natal membawa kita menjadi orang yang baik, biarlah kiranya hari ini Natal membawa kita menjadi orang yang bukan cuma baik, baik dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Natal kelahiran-Mu yang kami peringati mengkoreksi jiwa kami, memperingatkan kami juga bahwa kami diciptakan serupa dan segambar untuk melakukan pekerjaan kebenaran. Terima kasih Pak. Inilah kami yang mau dan siap dituntun oleh Roh-Mu, dan roh kami berpadu dalam kebenaran ilahi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
langit dan bumi. dan pada Yesus yang ada Tuhan.